Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir selama kira-kira 450 tahun. Setelah itu, Tuhan dengan tangannya yang perkasa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara, sekalipun bangsa Israel sudah dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir, tetapi mental budak itu masih melekat di dalam diri mereka. Karena itulah Tuhan tidak segera membawa mereka langsung menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Sebetulnya jarak antara Mesir dan tanah Kanaan bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan dengan berjalan kaki. Tapi Tuhan tidak langsung membawa mereka ke tanah perjanjian Kanaan, tapi Tuhan memutar-mutarkan mereka dulu di padang gurun, supaya mereka menghadapi masalah persoalan di padang gurun, dengan tujuan supaya mental budak itu luruh, lepas dari diri mereka, dan diganti dengan mental pemenang. Karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka akan jadi pemilik tanah Kanaan, mereka jadi penguasa-penguasa di tanah Kanaan. Tapi sayang saudara, bangsa Israel keras tengkuk dan tidak mau tunduk kepada pengaturan Tuhan. Setelah 2 tahun berputar-putar di padang gurun, Tuhan membawa mereka ke tepi tanah perjanjian Kanaan, yaitu ke Kades Barnea. Dan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyerbu tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel menolak perintah Tuhan, sehingga Tuhan murka. Sehingga Tuhan menyuruh mereka kembali ke padang gurun dan berputar-putar lagi di padang gurun selama 38 tahun. Sampai seluruh prajurit, yaitu laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, mati terhantar di padang gurun. Barulah angkatan yang baru di bawah pimpinan Yosua, Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Saudara, apa yang dialami bangsa Israel itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Seperti bangsa Israel, dulu kita pun adalah budak-budak dosa, karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan godaan dan sebagainya. Dan ketika Tuhan melepaskan kita dari perbudakan dosa, melalui korbannya di atas kayu salib, kita ditebus dari dosa, diangkat jadi anak Allah, waris kerajaan surga. Sekalipun kita sudah menjadi anak Allah, tapi sisa-sisa tabiat dosa itu masih ada di dalam diri kita. Mungkin itu kesombongan, iri hati, kemunafikan, kedengkian, dan sebagainya. Karena itu Tuhan harus mengizinkan kita untuk mengalami berbagai macam masalah dan persoalan dalam hidup kita, untuk mengikis tabiat-tabiat dosa, karakter-karakter dosa ini untuk dikikis dan diganti dengan karakter Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, berapa lama kita mengalami proses yang berat dari Tuhan untuk mengubah karakter kita dari karakter dosa menjadi karakter Kristus? Itu tergantung seberapa cepat kita menyerahkan diri, menundukkan diri, mengikuti rencana Allah bagi hidup kita. Ketika Tuhan memproses kita, kita harus cepat bertobat, memperbaiki diri, minta ampun dosa, dan dipulihkan, sehingga karakter seperti Kristus akan makin bertumbuh di dalam diri kita. Saudara, kalau seperti bangsa Israel, kita keras tengkuk, maka proses menghancurkan karakter-karakter dosa dalam diri kita itu bisa menjadi sangat panjang, saudara. Bahkan bisa menjadi seumur hidup kita, bahkan mungkin tidak selesai, saudara. Karena kita tidak mau menyerah kepada didikan dan ajaran Tuhan. Tapi kalau kita mau menyerah pada didikan dan ajaran Tuhan, proses ini bisa cepat selesai. Tapi saudara, tetap saya ingatkan, karena kita masih hidup dalam darah dan daging, tetap ada tabiat-tabiat yang tidak berkenan pada Tuhan. Itu masih melekat, mungkin hanya sedikit, saudara. Dan untuk itu Tuhan tetap mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak seperti yang sebelumnya, saudara. Masalahnya begitu berat, menekan, menimpa, untuk menghancurkan kekerasan hati kita. Tapi setelah kita diproses, makin lama karakter kita berubah menjadi seperti karakter Kristus.
maka proses itu tidak lagi seperti yang dulu, tidak lagi seberat yang dulu. Bahkan hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita terus bisa mengikuti pimpinan Tuhan dengan penuh kebahagiaan dan damai sejahtera. Sekali lagi saudara, apakah seperti bangsa Israel, kita mau cepat tunduk dan mengikuti proses Tuhan untuk dihancurkan karakter dosa kita? Seperti bangsa Israel, sebelumnya Tuhan merencanakan hanya 2 tahun, tapi karena kekerasan tengkuk mereka hanya berkembang menjadi 40 tahun. Apakah kita mau cepat lulus ujian dan proses Tuhan, atau kita mau berlama-lama? Pilihannya ada di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.